warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para mirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya hingga kita bisa berkumpul kembali menyaksikan kajian meskipun tidak secara langsung, yaitu kita berhadap-hadapan, namun semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama di tengah wabah yang menimpa negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita ini ikhlasnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yaitu segera mengangkat wabah yang menimpa negeri yang kita cintai ini. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita. Itu membahas tentang tips bagaimana agar menjadi pribadi penyabar. Tips yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Tapi sebelumnya kita perlu untuk sedikit mereview atau meringkas apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu kemarin kita sudah membacakan muqaddimah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang risalah yang akan kita bahas ini, yang mana di antara faedah yang kita sampaikan kemarin bahwasanya sabar ini adalah sesuatu yang pasti kita butuhkan. Mau berbuat taat butuh sabar, mau menahan diri dari maksiat butuh sabar, dan ketika kita ditimpa musibah pun juga butuh sabar. Maka kesabaran senantiasa menyertai kita. Seorang muslim tidak akan mungkin bisa hidup tanpa sabar. Kemudian pula kalau kita berbicara tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang datang tentang kesabaran, maka banyak sekali konteksnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sabar dengan bentuk perintah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sabar dengan bentuk pujian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar itu adalah mendapatkan, atau dengan kesabaran seorang akan mendapatkan ganjaran, balasan. Demikian pula Allah terkadang menyebutkan bahwasanya Allah akan menyertai orang-orang yang bersabar, dan banyak lagi konteks-konteks yang lainnya. Demikian pula di antara apa yang bisa kita ambil faedah pada pertemuan sebelumnya, bahwa sabar ini adalah perhiasan bagi seorang muslim, perhiasan batin. Dan kita sekali lagi kita ingatkan, terkadang kita itu iri dengan orang yang memakai dan memiliki perhiasan yang banyak. Tapi kita jarang atau mungkin tidak pernah iri terhadap orang yang memiliki perhiasan yang mulia. Apa? Yaitu kesabaran. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil pada kajian yang lalu, bahwasanya pembahasan tentang sabar itu amat sangat banyak, sehingga tidak mungkin kita bahas semuanya. Namun yang kita sampaikan, yang akan kita fokuskan pembahasan kita adalah sabar, ya, kiat-kiat bersabar, kiat menjadi pribadi yang penyabar atas gangguan manusia. Ini yang kita fokuskan. Dan pembahasan diambil dari risalah yaitu oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diberi catatan ringkas dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala.
Baiklah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai melanjutkan kajian kita sampai pada halaman yang akan bagi yang memilikinya bisa untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa yu'inul 'abda 'ala hadha sabri iddatu asya, dan yang menolong seorang hamba atas kesabaran ini ada beberapa macam, dan kemarin telah kita sampaikan tips yang bisa menolong hatinya. Ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'al. Hendaknya ia bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba. Seorang hamba bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh perbuatan hamba. Ya, waharakatih, baik itu baik itu diam mereka, harakat, baik itu pergerakan mereka, wasakanatihim, maupun diamnya mereka, wa iradatihim, maupun kehendak-kehendak mereka. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala yataharraku fil alam al-'ulwiyyi was-sufliyyi dzarratun illa biiznihi wa masyiatihi. Maka tidak ada yang bergerak di alam semesta ini yang rendah di bumi, yang al-'ulwi, yang tinggi di langit, was-sufli, maupun yang rendah di bumi, dzarratun, satu biji sawi pun. Bayangkan, satu biji yang paling kecil, tidak ada yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'ibadu alatun, maka seorang hamba dalam konteks macam ini ibarat alat. Fanzur ilal ladzi sallatahum 'alaik, maka lihatlah wahai hamba Allah, kepada siapakah yang telah menguasakan mereka yang telah mengganggu Anda, yang telah mencaci Anda, yang telah memaki Anda. Lihatlah siapa yang telah menguasakan mereka untuk melakukan hal itu kepada Anda. Wala tanzur ila fi'lihim bik, jangan kamu lihat perbuatan mereka terhadapmu. Tastarih minal hammi wal gham, kalau ini kau lakukan, maka engkau akan merasa rileks, tenang, santai dari gundah dan gulana. Poin utama, tips yang pertama, lihat siapa yang menjadikan mereka, siapa yang telah yaitu berkuasa untuk menjadikan mereka mencaci Anda, mencela Anda, dan mengganggu Anda. Siapa? Tidak ada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menguasakan mereka atas diri Anda. Allah yang telah menjadikan mereka bisa mengganggu Anda. Jangan lihat gangguan mereka terhadap Anda, tapi lihat siapakah yang telah mentakdirkan ini semua. Dan tentu saja jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca ta'liq, yaitu catatan ringkas dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Qala mu'allifu hafizahullah, hadza awwal amrin bada'a bihi rahimahullah ta'ala fi dzikri umur al-mu'inati 'ala sabr. Ini adalah perkara pertama yang dimulai oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala
di dalam menyebutkan perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk menjadi pribadi penyabar, yaitu antashhada ayyuhal abdu, hendaknya engkau bersaksi wahai hamba Allah, fi hadal maqam, dalam kondisi ini, khalqa af'alil ibad, bagaimana Allah telah menciptakan yaitu perbuatan hamba-hambanya, wa anna af'alal ibadi makhluqatun, dan bahwasanya seluruh perbuatan hamba itu adalah makhluk. Apa artinya? Seorang hamba tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Seorang hamba tidak bisa mewujudkan dengan sendirinya perbuatannya. Termasuk apa? Dalam mengganggu kita. Ini semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah. Allah lah yang telah berkehendak menguasakan hamba-hamba Allah itu mengganggu kita. Makhluk-makhluk Allah itu mengganggu kita. Wala yasha'ul abdu syai'an minal af'al illa ma sya'allahu illa ma sya'ahullah. Dan tidaklah seorang hamba berkehendak tentang sesuatu apapun dari perbuatan-perbuatannya melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Yaitu ayat ke-29 dari surat At-Takwir. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza tadzakarta annahu la yakunu min ibad, dan jika engkau mengingat betul bahwasanya tidaklah terjadi minal ibad, dari hamba-hamba Allah, harakatun, gerakan, wala sukunun, maupun diam, wala ayu amrin akhar, atau perkara yang lain, illa bitakdirillah wa qadaihi subhanahu wa ta'ala, melainkan ini dengan takdir Allah dan qada'nya, keputusannya subhanahu wa ta'ala. Wa anna kulla fi'lin min af'alihim, dan bahwasanya semua perbuatan dari perbuatan mereka, au harakatin min harakatihim, atau gerakan dari gerakan-gerakan mereka, qad qaddarallahu subhanahu wa ta'ala dzalik, itu semua terjadi atas takdir Allah. Fanzur ila hadzal amri, maka lihatlah dari sisi ini, min hadhihi nahiyah, maka lihatlah perkara ini, min hadhihi nahiyati, dari sisi ini. Wa anna haula'il ladzina sallatahumullahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya mereka yang telah Allah kuasakan al-abdi, atas seorang hamba, bihadal adha, dengan gangguan ini, ma mujibuhu, apa yang menjadikan yaitu hal ini ditetapkan oleh Allah, wa ma sababuhu, dan apa penyebab ini bisa terjadi, min af'alil abdi, dari perbuatan hamba-hamba Allah yang mengganggu tersebut. Ini menekankan sekali lagi bahwasanya lihatlah ini dari sisi siapa yang mentakdirkan, siapa yang menciptakan. Seluruh perbuatan hamba, gerakan mereka, diamnya mereka, ataupun yang lainnya, termasuk gangguan mereka terhadap kita, siapa yang telah mentakdirkan itu? Kalau kita bisa menjawab yang mentakdirkan itu adalah Allah, maka selanjutnya kita cek. Kita cek apa penyebab Allah mentakdirkan ini, mengapa hal ini bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita akan merasa tenang. Fatanzuru ila anna haula'il af'al ila anna haula'i, maka lihatlah bahwasanya haula, mereka, af'alahum, perbuatan-perbuatan mereka, innama kanat minhum bitakdirillah, sesungguhnya itu terjadi atas takdir Allah. Wa anna af'alal ibadi kullaha, bahwasanya seluruh perbuatan hamba, makhluqatun lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu nadharuka ila hadhihi nahiyati, maka jadilah fokus pandangan Anda yang menjadi perhatian Anda ila hadhihi nahiyah, dari sini.
Sekali lagi, fokus kita lihat siapa yang mentakdirkan orang-orang itu mengganggu kita. Jangan lihat siapa yang mengganggu kita. Jangan lihat apa gangguan yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah mentakdirkan ya mereka orang-orang jahat itu mengganggu kita. Lihat sisi ini, fokus pada sisi ini. Ya. Tanzuru ila alladzi sallatahum alaik. Engkau lihat siapa yang telah menguasakan mereka untuk bisa mengganggu Anda. Wala tanzuru ila fa'ihim, jangan kau lihat apa perbuatan gangguan mereka. Fa idza nadarta ila alladzi sallatahum alaik, dan jika engkau sudah bisa melihat, engkau sudah bisa fokus memperhatikan siapakah yang telah menguasakan mereka untuk mengganggu Anda, bada'ta tanzuru fil asbab, maka engkau akan mulai melihat sebab-sebab allati waqa'at minka, yang menjadikan ini terjadi padamu. Ya, jadi subhanallah, di sini ulasannya sangat-sangat luar biasa, runtut. Ya, fa'aujabat hadat taslit, dan dengan ini ya akan bisa kita lihat penguasaan Allah atas mereka ini apa yang menjadi sebab ditetapkannya penguasaan atas mereka untuk mengganggu kita. Wa huwa ma bayyanahu rahimahullahu taala fil ladzi ba'dahu, dan ini akan dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala setelahnya. Baik. Jadi perkara pertama, fokus. Siapakah yang mentakdirkan orang-orang ini mengganggu kita? Siapakah yang telah menetapkan gangguan ini menimpa kita? Jawabannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu Allah lah yang telah berkehendak dan mentakdirkan gangguan itu menimpa kita, maka kita akan beralih pada tahap berikutnya. Apa? Sebabnya apa? Mustahil Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita gangguan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Dan ini akan dilanjutkan pada tips yang kedua. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, As-tsani, yang kedua, mimma yu'inul 'abda ala hasr, di antara hal yang bisa menolong seorang hamba untuk menjadi pribadi penyabar, an yashhada dzunubahu, hendaknya ia menyaksikan dosa-dosanya. Jadi sudah ketemu jawabannya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita ujian berupa gangguan manusia? Karena dosa kita. Karena dosa kita. Kita lanjutkan. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah, inama sallatahum alaihi bidambi, sesungguhnya Allah telah menimpakan atau Allah telah menguasakan mereka orang-orang untuk mengganggu seorang hamba tidak lain kecuali karena dosanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu terjadi karena tangan-tangan kalian, wahai manusia, dan Allah memaafkan lebih banyak. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menimpakan musibah kepada seorang hamba kecuali karena ulah hamba itu sendiri. Dia telah melakukan dosa. Dari situ Allah akan memberikan dia ujian, dan di antara ujian adalah berupa gangguan manusia. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memaafkan. Ini yang mungkin kurang kita sadari. Kadang kita ini banyak mengeluh, kok kita ini banyak diuji. Maka justru sebaliknya, kita ini banyak dimaafkan sama Allah. Semakin banyak diuji berarti semakin banyak dosa kita. Dan dosa kita yang banyak itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir,
dan Allah memaafkan lebih banyak. Perhatikan secara cermat. Musibah yang menimpa manusia karena dosa kita, dan Allah lebih banyak memaafkan. Ini menunjukkan dosa kita itu banyak sekali, dan yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak daripada ujian yang menimpa kita karena dosa kita. Dari sini maka kita jangan mengeluh. Kenapa kita diuji? Kenapa kita mendapatkan musibah? Perhatikanlah, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita lebih banyak dibandingkan dengan ujian yang menimpa kita, dan apa-apa yang telah diampuni dan dimaafkan oleh Allah lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan, fa idza syahidal abdu, maka ketika seorang hamba menyaksikan anna jami'a ma yanaluhu minal makruh, bahwasanya seluruh apa yang dia rasakan berupa hal-hal yang dibenci, fasababuhu dzunubuhu, maka sebab utamanya adalah dosa-dosanya. Ishtaghala bitaubah, kalau orang sudah memiliki fokus semacam itu, ini terjadi karena dosa saya, ishtaghala bitaubah, maka ia akan sibuk dengan bertaubat. Wal istighfar, dan istighfar, minaz dzunub, dari dosa-dosa, allati sallatahum alaihi, yang menjadi penyebab Allah kuasakan mereka orang-orang itu untuk mengganggunya. Ya, bisa babiha, dengan sebab itu. Anzammihim walaumihim wal waqi'ati fihim, ketimbang mencela mereka, mencaci mereka, dan mencerca mereka. Ya, perhatikan. Juga termasuk ulasan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, urut-urutannya sangat-sangat sistematis dan sangat jelas. Ya, kita mulai dari apa? Siapa yang menjadikan mereka melakukan keburukan dan gangguan kepada kita? Jawabannya siapa? Allah. Dan apa sebab Allah menimpakan itu kepada kita? Karena dosa kita. Kalau ini karena dosa kita, berarti harusnya kita taubat dan istighfar. Kalau kita sudah sibuk dengan taubat dan istighfar, maka nggak ada kesempatan, tidak ada waktu bagi kita untuk balik mencela dan mengganggu mereka. Ya, jelas. Kalau kita sadar ini karena dosa kita, maka kita tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk merespon perbuatan buruk mereka. Ini kalau kita melihat pada sisi sebab musibah yang menimpa kita karena dosa kita. Ada waktu kita untuk membalas celaan, cacian, umpatan, makian, gangguan, tuduhan, kedustaan. Ya, kita fokus pada diri kita dengan istighfar dan bertaubat. Nah, wa idza ra'aital 'abda, dan apabila engkau melihat seorang hamba, yaqa'u fin nasi idza adzau, membalas celaan manusia tatkala mereka mengganggunya. Perhatikan, kalau ada orang yang membalas celaan, ya, membalas celaan dengan celaan, wala yarju ila nafsihi, ia tidak kembali melihat pada dirinya, dia tidak introspeksi terhadap dirinya, billaumi wal istighfar, dengan mencela dan minta ampun. Artinya, kalau ia dicela orang, lalu ia membalas celaan orang lain, bukan mencela diri sendiri, dan bukan merubah diri dengan istighfar, fa'lam, maka ketahuilah, musibatahu musibatun hakikiyatun, bahwa musibah yang menimpa orang ini musibah yang hakiki, musibah yang sesungguhnya. Ini menunjukkan tatkala kita ditimpa musibah dengan diganggu oleh manusia, ini belum menjadi musibah yang sebenarnya. Ini musibah jelas. Siapa sih yang ingin diganggu? Siapa yang ingin dicaci, dimaki? Nggak ada. Tapi dengan cacian dan gangguan ini, kalau menjadikan kita sadar
mawas diri, introspeksi, lalu kita bisa istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka sebenarnya ini bukan musibah, tapi ini anugerah. Anugerah Allah yang Allah berikan melalui musibah. Berarti musibah ini bukan musibah hakikiyah, bukan musibah yang sesungguhnya. Ya, namun kalau musibah yang menimpa kita berupa gangguan manusia kepada kita, kita respon balik dengan mencela mereka, mengganggu mereka, membalas mereka, maka ini musibah yang sesungguhnya. Kalau ini beneran musibah. 6. Wa idza taba, dan jika seorang hamba wastaghfar dan istighfar, wa qala, lalu berkata, hadza bidzunubi, ini karena sebab dosa-dosaku, sarat fi haqqi nikmatan, maka jadilah ya musibah yang menimpa dirinya berubah menjadi nikmat. Dengan celaan, dengan cacian, dengan gangguan, berubah menjadi nikmat pahala. Jadi pada hakikatnya itu bukan musibah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatan min jawahiril kalam, suatu kalimat di antara kalimat-kalimat yang indah, untayan permata yang indah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La yarjuwanna abdun illa rabbahu. Janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Tuhannya. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kepada siapapun. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Wala yakhafanna 'abdun illa dzambahu. Dan janganlah seorang hamba takut kecuali karena dosanya. Intinya, berharaplah hanya kepada Allah dan takutlah dengan dosa-dosamu, dengan dosa-dosa kita. Ini menunjukkan kita nggak perlu takut gangguan orang. Yang kita takutkan adalah dosa kita. Karena dengan dosa kita itu terkadang Allah menimpakan balasannya melalui gangguan orang kepada kita. Cara Allah menegur kita itu bermacam-macam, jemaah. Cara Allah menegur kita bermacam-macam. Dan kalau kita masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada rasa sayang Allah kepada kita. Ya. Dan ini mari kita manfaatkan. Momen Allah menegur kita di antaranya dengan gangguan manusia yang menimpa kita, jadikanlah sebagai momen untuk meraih pahala. Bisa dengan apa? Taubat, istighfar, introspeksi diri. Tapi kalau kita membalas, maka ini musibah yang sesungguhnya. Ya, jangan berharap kecuali hanya kepada Allah dan jangan takut kecuali karena dosa kita. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi, dan juga diriwayatkan dari beliau, dari Ali bin Abi Thalib dan selainnya, ma nazala bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a illa bi taubatin. Subhanallah. Kalimat ini sangat pas dengan kondisi kita saat ini. Ya, harus kita sadari. Ma nazala bala'un, tidaklah bala, bencana, wabah itu turun illa bidzambin, kecuali karena dosa manusia. Wala rufi'a, dan tidaklah bala itu diangkat dari bumi, dientaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari permukaan bumi, illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Ya. Jadi gangguan yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita itu karena dosa kita. Bagaimana cara mengangkatnya? Dengan taubat, dengan istighfar. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Ya, selesailah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Nah, sekarang kita baca dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, hadal amru tsani, perkara yang kedua ini, minal umuril mu'inati ala sabri ala adal khalq,
di antara perkara yang menolong kita bersabar atas gangguan manusia. Wa huwa mabniyun 'ala alladhi qablahu, dan ini dibangun dari perkara yang pertama. Ya, fa idza ta'ammal 'abdu bi anna af'alal ibadi makhluqatun. Ketika seorang hamba mencermati bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk, wa nadhara fi hadzal maqam, dan ia melihat pada kondisi ini, ila man sallatal ibada alaihi bihadzal ada, ia lihat siapa yang telah menguasakan hamba-hamba tersebut dengan gangguan ini, yarji'u bila imati wal adri ala nafsihi, maka ia akan mengembalikan celaan dan teguran itu pada dirinya. Wa yaqul, dan ia berkata, innama sallatallahu alayya haula bihadzal ada bisababi dzunubi wa tafriti wa taqsiri. Ya, sesungguhnya Allah telah menguasakan mereka yang mengganggu ini dengan gangguan-gangguan yang ada itu karena sebab dosa-dosaku, kelalaianku, kekuranganku. Fabadala an yataghilla bisabbihim wal waqi'ati fihim laumihim, maka ia pun merubah sikap, ya, dari sibuk dengan membalas celaan mereka, cacian mereka, cercaan mereka, yastaghillu bi aibi nafsihi, justru ia lebih sibuk untuk mencela diri sendiri. Dosa apa saya? Kok orang-orang ini pada mencela saya? Salah apa saya? Kok orang-orang ini pada berbuat buruk pada saya? Ya, apa sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian ini pada saya? Apa sih dosa saya? Apa kesalahan saya? Wa anna thammata dzunuban indahu, dan di sana dia merasa ada dosa-dosa. Aujaba taslitu haula alaihim, yang menjadi penyebab Allah menguasakan mereka untuk mengganggunya. Fayuksiru minal istighfari wat taubah, akhirnya ia pun memperbanyak istighfar dan taubat ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah. Min hadhihi dzunub, dari dosa-dosa ini, allati ya'lamuha al-'abdu, yang diketahuinya, aw yajhaluha, atau bahkan mungkin yang tidak ia ketahui. Terkadang dosa itu kita ketahui, jadi pas kita mendapatkan musibah langsung tek. Ya, ketika kita dicela orang langsung tek, oh ini karena dosa saya yang itu. Bisa jadi karena dosa saya yang itu Allah menguji saya dan celaan manusia kepada saya. Namun bisa jadi kita nggak tahu penyebabnya, tapi yakin itu pasti karena dosa kita. Yakin itu pasti karena dosa kita. Tapi kita nggak sadar dosa yang mana. Al-muhim, kalau ada ujian menimpa kita, lalu kita langsung tek, ini karena dosa saya. Baik yang saya ketahui atau yang tidak ketahui, maka fayatubu ilallah. Kalau sudah seperti ini yang ia cermati, ia akan bertobat kepada Allah, wa yuksiru minal istighfar, dan akan memperbanyak istighfar. Ya, coba para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu kita dicela orang, langsung fokus pada penyebabnya apa, yaitu dosa-dosa kita. Coba kita ingat, dosa kita apa sih? Baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada manusia. Kita zalim kepada siapa? Coba diingat. Ya. Dan kalau kita sudah mengingat-ingat, lalu kita sadar, saya pernah zalim sama orang. Mungkin ini sebabnya Allah menjadikan dia menzalimi saya. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya apa? Istighfar, taubat. Ya, bukan malah merespon gangguan-gangguan manusia. Kalau ada orang dicela, diganggu, lalu ia sibuk membalas celaan dan gangguan itu, tidak ia koreksi dirinya. Apa tadi kata Syekhul Islam Taimiyah? Musibahnya musibah hakikiyah, musibah yang sesungguhnya. Sulit untuk diangkat kembali musibah ini. Sudah mendarah daging.
Tapi kalau dia masih bisa melihat dosa-dosanya, maka insya Allah jalan taubat itu masih terhampar luas. Nah, istighfar masih terbuka. Wa huwa bihadhi tariqah, dan ia dengan jalan ini yatahaqqaqu fihi hadzal kalam as-samin, dia bisa merealisasikan ucapan yang sangat berharga alladzi naqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang telah dinukil Syekhul Islam rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Haitsu qala radhiyallahu anhu wa ardah, di mana Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya telah berkata, la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu, janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Tuhannya. Wala yakhafanna 'abdun illa dzambahu, dan janganlah seorang hamba takut kecuali karena dosanya. Fala yarju illa rabbahu fi kulli hajatihi, maka seorang hamba janganlah berharap kecuali kepada Tuhannya di seluruh hajat-hajatnya, wa mubtaghayatihi, di seluruh keinginannya, wa matalibihi, dan di seluruh kebutuhannya, ad-diniyati wad dunyawiyati, baik kebutuhan agama maupun kebutuhan dunia. Li'annal amra kullahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, karena seluruh perkara ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafu illa dzambahu, maka janganlah ia berharap, janganlah ia takut kecuali karena dosanya. Li'anna dzunubahu hiya allati tujibu halakahu, karena dosanya inilah yang menjadi penyebab kebinasaannya. Fama nazala bala'un illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubatin, maka tidaklah bala, bencana, wabah itu turun kecuali karena dosa manusia, dan tidaklah diangkat bala itu kecuali dengan taubat manusia. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tips yang kedua yang masih ada dengan tips yang pertama, yaitu apa? Ujian ini terjadi karena dosa kita. Manusia itu mencela kita, mengganggu kita, mencaci maki kita, itu karena dosa kita. Sehingga dengan demikian kita akan lebih sibuk untuk taubat dan istighfar dibandingkan dengan merespon gangguan mereka, celaan dan cacian mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'illah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.